Yang pertama, dasar ontologi. Dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Maksudnya, ontologi sebagai cabang filsafat yang membicarakan keteraturan dan struktur kenyataan dalam arti luas, mengada, menjadi, nyata atau nampak, perubahan, eksistensi atau non-eksistensi, hakikat, mutlak, yang apabila pandangan ontologi dalam Pancasila seperti pertama, mengakui adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan adalah sempurna dan Maha Kuasa, merupakan zat yang mutlak, ada secara mutlak. Kedua, manusia memiliki hakikat pribadi yang majemuk, tunggal, bersifat individu, makhluk sosial, berakal, berasa, yang nomor 3 seharusnya bersama-sama dipelihara dengan baik dalam kesatuan. Yang keempat, mengakui adanya rakyat yang di dalamnya meliputi warga, hak asasi manusia sebagai penjelmaan hakikat manusia. Yang kelima, mengakui keadilan. Yang kedua, dasar epistemologi dimaksudkan untuk mengungkapkan sumber-sumber pengetahuan dan keberanian tentang sumber pengetahuan Pancasila, nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, seperti pengetahuan empirik Pancasila, yang mana Pancasila merupakan cerminan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, sejak dulu hingga sekarang, yang selalu menyeimbangkan kodrat manusia dalam perwujudan berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkeadilan, yang kemudian menjadi dasar rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, dasar aksiologi. Dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Ada 3 nilai tingkatan dalam Pancasila, yaitu dasar, instrumental, praksis. Nilai dasar yaitu bersifat mutlak, benar, tidak perlu dipertanyakan lagi, yang termasuk nilai dasar yang yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu yang bersifat mengatur norma sosial dan norma hukum dalam negara. Yang ketiga, nilai praksis, yang bersifat perwujudan dari nilai dasar kita laksanakan dalam penyataan. Nomor 2, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengatur kehidupan, pemerintahan, masyarakat, pendidikan telah cocok bagi bangsa Indonesia. Namun, apa bedanya dengan ideologi negara lain? Ada 2 ideologi yang terkenal, yaitu liberalisme dan sosialisme. Dalam liberalisme, negara hanya bertugas menjaga, sementara rakyatnya dibebaskan berbuat apa saja, asal tidak melanggar hukum. Seperti itu ya kalau liberalisme. Beda dengan ideologi Pancasila, yang semuanya mengatur baik itu negara, baik itu hak negara, kewajiban negara, dan HAM. Seperti itu kalau Pancasila. Sedangkan sosialis yaitu kepentingan negara itu dijadikan nomor 1. Kepentingan negara nomor 1, sedangkan warga negaranya di nomor 2 kan. Nah, itu sosialis. Namun baik Pancasila, liberalisme maupun sosialisme sama-sama berfungsi sebagai ideologi negara. Pancasila oleh bangsa Indonesia, kalau liberalisme oleh bangsa Barat, dan sosialisme oleh negara sosialis. Oke, lanjut nomor 3. Peran Pancasila dalam mempertahankan NKRI terdapat pada sila ketiga, yang mana kita ditekankan untuk bersatu, menghilangkan sifat rasisme, bahwa hanya golongan Allah yang paling benar, yang paling merasa golongan itu paling benar istilahnya. Maka dari itu perlu kita tanamkan ideologi dari Pancasila ini dalam diri kita sendiri.
Sehingga keharmonisan menjaga NKRI ini akan semakin kuat dan serta disegani oleh bangsa lain. Peran agama dalam mempertahankan NKRI yaitu agama sebagai pemersatu. Apabila agama berdampingan dengan solidaritas, maka akan memberikan kontribusi keberlangsungan hidup suatu negara, yang mana agama sebagai kekuatan moral dan etika. Ingat ya, agama itu sebagai kekuatan moral dan etika, yang mana memberi pedoman hidup dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Karena adanya dampak dari perkembangan zaman dan globalisasi, di mana Indonesia yang dulunya memegang teguh budaya timur, dan dengan adanya dampak dari globalisasi dari luar, akhirnya sedikit demi sedikit kebudayaan yang ada menjadi luntur. Oleh karena itu, kita harus selektif, harus menyeleksi budaya luar yang masuk ke Indonesia. Karena tidak semua budaya barat itu cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Gitu. Dan budaya barat itu tidak memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang mana budaya barat itu kan luar lebih bebas dan berbeda dari Indonesia. Yap, betul. Sekarang, rasa nasionalisme dan kebangsaan sebagian besar generasi muda Indonesia perlahan mulai luntur. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman mereka terhadap budaya dan sejarah bangsanya. Pengaruh globalisasi juga membawa dampak buruk terhadap nasionalisme. Contohnya lebih suka pada merek made in luar negeri, enggan menyanyikan lagu nasional. Mereka justru lebih hafal lagu-lagu barat. Generasi muda sekarang lebih cenderung meniru budaya bangsa lain. Permasalahan inilah yang membuat rasa nasionalisme itu terkikis, yang mengakibatkan kurangnya rasa cinta tanah air, yaitu pada Indonesia. Apabila tidak diseleksi, maka generasi muda akan mempertahankan budaya luar tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangkitkan rasa nasionalis kita pada negeri ini. Bangkitlah pemuda Indonesia, jangan takut melangkah demi masa depan yang cerah.